Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memberikan sedikit tutorial terkait pengaplikasian Odoo dengan studi kasus kami yakni fashion trend. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 037 angkatan 2023B dari kelompok 4 dasar ERP. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan demo mengenai submodul saya yaitu employee. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya berperan sebagai PIC dari modul inventory. Perkenalkan, nama saya Aisyah Liprianto dengan NIM 058 dari kelas Sistem Informasi 2023B. Dalam tugas akhir dasar ERP ini, untuk implementasi dari Odoo, saya bertanggung jawab atas submodul CRM atau Customer Relationship Management. Perkenalkan, nama saya Alminaita Krina Berginting dengan 3 digit NIM terakhir 059 dari kelas Sistem Informasi 2023B dan sebagai PIC submodul Accounting. Saya Mas Enrico Nathanael dengan NIM 062 dari kelas SIP 23 dengan PIC dari modul Purchase. Perkenalkan, nama saya Cleo Monica Juni Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 065 dari kelas Sistem Informasi 2023B. Di sini saya bertugas menjadi PIC submodul Sales. Perkenalkan, nama saya Kalen Rizkula. NIM terakhir yaitu 326 dari kelas Sistem Informasi 2023B. Di sini saya sebagai PIC. Yang pertama, PIC dari submodul website dan yang kedua PIC sebagai submodul payroll. Sebelumnya kami akan membacakan studi kasus dari yang akan diintegrasikan kepada ERP Odoo. Sebuah bisnis retail daring bernama Fashion Trend dalam memasarkan produk fashion, kini melalui website resminya mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pesanan dan kunjungan pelanggan. Namun bisnis tersebut menghadapi berbagai tantangan operasional semakin kompleks, seperti kesulitan dalam memantau ketersediaan stok secara real time karena tidak ada sistem terpusat, proses pemenuhan pesanan yang terlambat akibat kurangnya koordinasi antar tim gudang dan penjualan, serta keterbatasan dalam mengelola data pelanggan dan riwayat transaksi yang menghambat upaya pemasaran yang terpersonalisasi. Lalu di sisi keuangan, proses pencatatan masih secara manual sehingga rawan kesalahan karena butuh waktu lama untuk mengetahui kondisi arus kas dan probabilitas harian. Sementara di sisi manajerial, pemilik usaha sendiri kesulitan dalam mendapatkan laporan yang akurat dan cepat untuk pengambilan keputusan strategis, terutama ketika harus menyesuaikan strategi penjualan. Sehingga semua tantangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem digital yang terintegrasi, otomatis, dan mampu menyajikan informasi real-time supaya bisa mendukung efisiensi operasional dari bisnis fashion trend ini sendiri. Di sini kami memakai 8 modul. Yang pertama ada website yang terintegrasi oleh sales dan CRM yang fungsinya untuk menampilkan produk, katalog, shopping cart. Kemudian ada submodul purchase terintegrasi dengan inventory accounting, fungsinya untuk mengelola pembelian stok dari supplier. Submodul inventory yang terintegrasi dengan purchase dan sales, fungsinya untuk memantau dan mengelola stok barang di gudang. Lalu ada accounting yang terintegrasi oleh purchase dan sale, fungsinya untuk mencatat transaksi keuangan. CRM yang terintegrasi dengan sales untuk mengelola data pelanggan, dan sales untuk mencatat transaksi penjualan yang terintegrasi dengan inventory, accounting, CRM. Kemudian ada submodul employee dengan integrasi dengan payroll. Kemudian ada submodul payroll yang terintegrasi dengan employee untuk mengelola gaji karyawan. Untuk kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan demo bagaimana mengelola karyawan, menambah karyawan beserta kontraknya. Untuk pertama, kita masuk ke dalam website Odoo terlebih dahulu, kemudian kita pilih karyawan. Kita masukkan, kemudian masuk ke dalam tambahkan karyawan baru, kita
klik baru, pertama-tama kita dapat menambahkan nama karyawan terlebih dahulu, misalkan karyawan X misalkan. Nah, kita masukkan jabatannya, kemudian karyawan ke kantor, misalkan karyawan x@gmail.com, kemudian kita masukkan telepon kantor milik beliau, kita masukkan nomor handphone. Untuk label sendiri kita dapat skipnya karena ini tidak terlalu penting, karena ini hanya label saja, tidak perlu dilakukan. Jabatan kerja kita masukkan karyawan. Manajer kita jadikan, untuk manajer sendiri saya akan membuat diri saya sebagai manajer beliau, sebagai manajer juga departemen. Kita masukkan administrasi. Nah, untuk resume sendiri, resume tidak terlalu penting, kita masukkan kemampuan misalkan bahasa Jawa 100%, kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian kita lanjutkan ke informasi tempat kerja, misal alamat tempat kerja, kita bisa skip karena kita berbasis online. Kemudian berikut adalah tempat di mana karyawan bekerja, misalkan hari Senin karyawan bekerja dari rumah, atau bisa memilih tempat misalkan dari rumah, kantor, atau lainnya. Kita copy to all agar lebih efisien. Jam kerja sendiri kita akan menggunakan, kita bisa memilih standar appointment atau Indonesian standard. Terus hari ini saya akan memasukkan Indonesian standard 40 jam. Zona waktu sendiri kita dapat memilih mana yang kita akan memasukkan Asia Jakarta. Kemudian kita lanjutkan ke informasi pribadi tentang alam, misalkan jalan Lapindo, nama jalan Haji Slamet, kota kita masukkan Sidoarjo. Statusnya kita bisa untuk lebih cepatnya kita akan menggunakan ada saja, misalkan baik itu Jepang. Kota pos kita masukkan tiga negara, kita masukkan Indonesia. Bagi karyawan kita dapat memberikan proposal x@gmail.com. kita dapat memasukkan, nah untuk sendiri kita dapat memasukkan misalkan 5678, kita masukkan buat dan edit. Nah, kita aktifkan klik ulang agar karyawan dapat masuk. Nah, sendiri kita tambahkan BCA. Nah, akun bank pribadi, akun bank sendiri akan digunakan karyawan untuk menerima gajinya. Kita masukkan kewarganegaraan karyawan Indonesia, nomor identitas, nomor Jamkesmas, nomor paspor, jenis kelamin kita masukkan, laki-laki untuk 6 tahun, tidak saja. Tempat lahir kita masukkan Sidoarjo, buat negara lahir kita Indonesia. Misalnya kita akan memasukkan Herod dan Sudip sistem informasi sekolah, kita masukkan Universitas Negeri Sidoarjo. Kita dapat skip ini dan juga ini karena tidak terlalu penting. Melanjutkan ke kontrak kita akan memasukkan nama kontraknya, misalkan kontrak karyawan X. Tanggal mulainya kita akan buat menjadi tanggal 1, tanggal akhir kontrak kita masukkan tanggal 31 bulan kerja,
gaji, kita dapat memilih antara gaji tetap ataupun gaji per jam. Untuk saat ini saya akan memasukkan gaji tetap. Jadwal pembayarannya saya akan menggunakan, kita bisa memilih antara tahunan sampai harian, tapi untuk ini saya akan memasukkan bulanan dengan gaji sebesar Rp1.500 berkurang 0 juta. Nah, BCS karena dasar tetap kita masih belum bisa membuat ya, karyawan, kita masukkan jabatan karyawan, departemen administrasi, jenis kontrak kita akan full time, gaji kita pilih Indonesia employee, yang kita tes karyawan baru dan ke halaman karyawan, dan kita akan mendapatkan karyawan X. Yang ini dapat melihat catatannya. Oh ya, kontraknya kita belum. Nah, kontrak karyawan sudah berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk submodul purchase atau pembelian. Jadi di sini adalah tampilan yang menampilkan list-list untuk pembelian stok kepada vendor. Pertama kita bikin masuknya dulu. Kita bisa bikin, ada di sini menampilkan list-list pemasok, ada main outfit, women outfit, goodie bag, Shopee. Kita akan coba bikin pemasok baru, akan beli perusahaan, kemudian ID, kemudian emailnya, dan nomor teleponnya, kemudian kita tambahkan alamatnya. Dan tambahkan kota, kemudian tambahkan di negara, kita isi NPWP, ini untuk kode transaksi, ini untuk website, label. Oke. Bisa kita kosongin saja ini, kemudian kita tambahkan fotonya. Oke, lalu kita simpan. Yap, kontak telah dibuat, maka akan masuk ke dalam daftar pemasok. Selanjutnya kita akan mencoba membuat di halaman produk di sini adalah produk-produk yang sudah kita tambahkan. Kita bisa membeli juga, membeli juga. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat produk baru.
tipe produknya barang. Lalu untuk lacak inventaris ini dicentang karena untuk mengetahui kuantitas berapa yang kita gudang. Kemudian seterusnya kebijakan penagihan ada di jumlah pesanan. Untuk harga jual kita jual 100.000. Untuk modalnya kita bikin di harga 50.000. Lalu untuk kita geser ke penjualan. Nah, di sini kita akan menghilangi centang di sini karena maksudnya jika persediaan habis maka penjualan akan dihentikan. Jadi jika persediaan habis tidak bisa membeli, harus beli stok ulang baru bisa dilakukan penjualan. Kemudian kita publikasikan, kita tambahkan media e-commerce-nya. Kita unggah gambar. Jadi di sini saya mengisi untuk mengisi katalog produk yang nantinya bisa ditampilkan di e-commerce. Nah, kemudian di pembelian kita tambahkan pemasoknya, yaitu dari yang sudah kita tambahkan tadi, Unisec. Oke, lalu untuk dari stok persediaan rutenya ada dibeli. Oke. Dan jika sudah selesai, kita akan simpan secara manual. Oke, setelah selesai maka hooding tadi kita tambahkan akan masuk ke dalam daftar produk. Nah, di sini. Oh, kita belum menambahkan untuk di katalog ini. Nah, sudah. Nah, maka yang tadi kita tambahkan akan masuk ke dalam list produk serta harga, tapi di tangan 0 karena memang kita belum melakukan pembelian. Sekarang kita akan melakukan pembelian pada hoodie Unisec. Kita akan masuk pada order. Nah, di sini kita akan membuat RFQ dulu. Untuk nama pemasoknya misal dari hoodie dari Unisec outfit. Kemudian data order. Belum ada data. Kok ini sih? Nah, kedatangan yang diharapkan misal besok. Kemudian setelah kita ini kita tambahkan produk yang akan dinilai hoodie Unisec, kita isi kualitasnya 10. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan kuantitas, maka harga satuannya sudah ada langsung dikalikan dengan jumlah. Di sini untuk totalnya 500.000 dengan pajak 11%, yaitu 55.000. Kemudian selanjutnya kita akan kirim RFQ. Akan dikirim lewat email. Kita kirim. Nah, bisa dengan dua. Yang pertama, jika nanti akan
RFQ tadi dikirim ke email vendor yang kemudian nanti akan divalidasi oleh mereka. Jadi selanjutnya kita akan konfirmasi order. Nah, untuk konfirmasinya bisa secara manual. Kita bisa klik akui. Kemudian kita akan klik terima untuk menerima barangnya. Yang dimana ini juga terhubung pada submodul inventory. Tapi bisa juga kita lakukan dari sini. Ini sekarang ini adalah masuk ke proses penerimaan, yang dimana di sini kita akan memvalidasi penerimaan barang supaya disimpan di dalam gudang. Kita akan validasi, selesai, oke. Dan harusnya produk di sini sudah bertambah. Kita beli 10, di tangan kita sudah ada 10. Selanjutnya, di status order pembelian. Nah, karena kita tadi sudah masuk ke sudah menerima barang, saatnya kita membuat faktur atau membayar. Nah, di sini kita akan mengupload bill atau membuat faktur. Kita akan mengupload bill terlebih dahulu. Kita upload billnya. Nah, ini sendiri juga sebenarnya terintegrasi oleh accounting. Kita bikin draftnya tagihan untuk vendor, kemudian kita konfirmasi. Nah, bisa juga dari sini. Saya akan coba bayar. Klik payment. Ya, payment. Sekarang prosesnya status tagihan sudah sepenuhnya ditagih. Sebenarnya ada beberapa kondisi juga, misalnya kita menerima RFQ dari gudang, jadi kita tidak bisa buat sendiri. Seperti contohnya ini tidak ada nama beli, karena memang bukan saya yang mengajukan, tapi dari pihak gudang. Kita cuma tinggal mengirim kepada vendor, terima barang, kemudian kita upload bill. Ini adalah status dimana kalau misalnya kita bikin RFQ akan disimpan di baru, kalau dikirim status di sini. Terlambat ini apabila order deadline itu melebihi ekspektasi kita, tidak diakui ini jika tidak diklik akui di sini tadi. Untuk resiko terlambat itu jika order pembeliannya terlambat. OTD ini on time delivery 100%. Terus kemudian untuk laporan di sini menampilkan laporan pembelian. Bisa dilihat sini kita naik terus sampai 20 juta. Kemudian oke, sekian dari modul pembelian. Dengan studi kasus toko fashion trend sebagai retail toko pakaian. Di sini saya memegang bagian inventory dengan tugas untuk memantau dan mengelola stok yang ada di gudang. Sebelumnya di bagian ini saya bisa mengelola bagian penerimaan dan juga bagian order pengiriman. Di bagian operasi ini ada bagian transfer penerimaan. Penerimaan itu seperti kita mendatangkan produk atau merestock produk dari vendor. Tugas saya di sini adalah untuk mencetak dari ininya sebagai faktur, sebagai laporan. Lalu dari ini kita cek apakah demand dan kualitasnya sesuai, lalu kita validasi. Nah, setelah divalidasi maka akan masuk ke bagian
laporan sejarah bergerak. Di bagian laporan ini di bagian sejarah pergerakan, nah ada unit masuk sekitar 10 untuk barang dress casual wanita. Lalu ada fitur pengiriman juga. Di sini saya tugasnya di pengiriman ini itu untuk mengirimkan barang dari gudang ke customer atau mengecek barang yang dibutuhkan dari customer secara langsung. Nah, di sini sama seperti pengiriman, saya cetak dulu. Sama yang penerimaan saya cetak dulu laporan, lalu saya validasi kesesuaian stoknya apakah sesuai. Nah, setelah itu akan selesai, kita lihat di laporan sejarah pergerakan. Kita lihat WHO 009. Nah, ini. Nah, ini. Majalah panjang halinan pria. Berkurang 2. Lalu ada juga fitur untuk inventaris fisik. Nah, fitur untuk inventaris fisik ini gunanya untuk memastikan jumlah aktual barang yang ada di gudang dan juga yang ada di sistem. Nah, di sini kita bisa membuat baru ada berapa produk kita masukkan, ataupun kita langsung terapkan semua. Misalkan di sini ada, kita bisa sesuaikan kuantitas yang terhitungnya berapa, seperti itu. Kita masukkan quantity update lalu perbarui kuantitas, seperti itu kalau misalkan ada penyesuaian. Lalu di bagian pembuangan ini digunakan untuk produk-produk yang istilahnya sudah tidak laku ataupun sudah tidak layak dijual, lebih baik dimasukkan ke pembuangan ini. Nah, dengan guna agar nggak mempengaruhi akurasi dari stok-stok barang yang lain. Lalu ada bagian replenishment ini. Di sini saya bisa nge-restock atau meminta restock dari vendor secara langsung dengan beberapa barang ini. Nah, di sini ada produknya apa, jumlah di tangannya berapa, perkiraannya berapa, lalu minimal barangnya yang ada di gudang berapa, maksnya ada berapa. Nah, di sini kita tentukan mau pesan berapa. Misalkan kita mau restock bagian kardigan wanita ini 10 barang. Kita masukkan 10 unit, kita enter, lalu kita kirimkan order ke vendor. Nah, replenishment order berikut telah dibuat, nanti akan dikonfirmasi oleh vendor. Lalu ada bagian produk sendiri. Di sini di bagian produk itu cuma menampilkan ada produk apa saja yang ada di sini, ataupun kita mau melaporkan produk. Di sini ada stok di tangan, ada keterangan stok, ada harganya berapa, dan lain-lain. Lalu ada bagian laporan ini, ada bagian penilaian ini kayak valuationnya dari setiap barang itu berapa. Di sini tuh menampilkan kayak nilai moneter dari stoknya, sangat penting untuk kebutuhan akuntansi buat pelaporan keuangannya. Baik, ini adalah submodul website. Di sini kami membuat website tentang fashion trend. Di halaman ini adalah halaman beranda, yang dimana ini terdapat di intro, terus juga ada tentang informasi apa saja di dalam website kami, yaitu adalah koleksi wanita, koleksi pria, dan promo terbaru. Terus ini juga terdapat tentang kami juga, bisa tentang fashion trend itu apa, terus ini juga tentang ada kontak kami. Baik, di sini saya lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ke belanja. Ini adalah halaman dari belanja atau halaman produk. Di halaman produk ini adalah ada kategori, ada range harga, tentunya juga ada produk, dan juga ada share, mungkin
ada mau keywordnya apa gitu. Baik, ini saya ngambil satu produk yaitu kemudian nama panjang. Nah, di sini adalah halaman detail produk dari yang halaman sebelumnya. Di sini terdapat foto produk, bukan hanya satu, ada 4, ada agar lebih detail. Setelah itu di sini juga terdapat judul dari produknya, terdapat juga dari deskripsi produk, ada juga harganya sama jumlah stok yang ingin dibeli. Sebagai contoh saya ngambil 2. Nah, ini kita klik into cart, view cart, klik lagi ke view cart. Nah, habis itu di sini adalah halaman order atau halaman keranjang. Di sini dijelaskan lagi apakah mau dihapus atau mau di save. Di sini juga terdapat total harga juga tentang harga semua produk, yaitu saya beli 2 itu 250. Oke, tetapi di sini juga ada pajak sebesar 27.500, jadi totalnya itu 277.500 rupiah. Kita klik check out. Di sini adalah halaman untuk mengisi alamat atau delivery address. Nah, di sini saya sudah membuat itu dengan nama saya sendiri atau Galang. Ini tapi kalau jika ada kesalahan bisa diedit. Baik, di sini adalah halaman untuk mengisi ataupun mengedit dari alamat. Di sini bisa mengisi nama, email, nomor, terus kapan ini, terus nama jalan sama nomor, data apakah bisa tinggal di apartemen atau di rumah, atau di situ ada country, ada zip code, ada provinsi. Baik, jika sudah benar kita confirm. Nah, ini kembali lagi ke halaman ini. Di sini dapat delivery method atau pengiriman. Di sini kami hanya menggunakan satu pengiriman itu standar delivery, terus ini alamat sama juga. Itu confirm. Baik, di sini untuk metodenya ini payment method atau metode pembayaran ini kami hanya melakukan satu, yaitu pengiriman terbang. Di sini juga ada penjelasan alamatnya. Kalau saya salah kita klik edit. Setelah benar semua kita klik agree, habis itu klik payment now. Baik, di sini akan menunggu proses transfernya, dan jika berhasil akan muncul halaman berikut seperti ini. Dari sini customer sudah berhasil untuk memesan produk, tinggal menunggu di rumah untuk datangnya produk. Baik, sekedar info untuk submodul website ini terintegrasi dengan sales, inventory, CRM, dan accounting. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai submodul sales, di mana di sini kita akan menguji cobakan pembelian produk melalui website e-commerce-nya. Langsung saja kita buka websitenya. Di sini websitenya fashiontrend2.odo.com. Di sini ada beranda, belanja, dan kontak kami. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai toko kami. Langsung saja kita bisa ke mulai belanja maupun di belanja ini. Nah, dalam belanja ini terdapat kategori dan juga price range. Kita coba kategori atasan. Nah, akan muncul sesuai kategori masing-masing. Langsung saja kita coba di kemeja. Kita mau beli kemeja, kemudian ada
because di sini ada only 7 units left in stock karena kita menerapkan stoknya itu akan terlihat jika di bawah 10 produk. Jadi kalau masih di atas 10 produk, stok ini keterangan stok ini tidak ada. Jadi seperti peringatan, kalau pemberitahuan bahwasanya stok kita tinggal 7. Seperti itu. Kemudian kita check out. Nah, di sini kita bisa menambahkan alamat. Di your name mungkin kita bisa klik namanya, isi email. Kemudian kita isi jalannya. Di sini kita bisa memilih negara, provinsi, kita klik kotanya. Kemudian kita confirm. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam daftar beberapa alamat pengiriman. Kita confirm. Di sini ada keterangan rincian yang harus kita bayar. Nih, di sini ada biaya ongkirnya, subtotal produk, sama ada pajaknya. Dan di sini ada payment method, metode pembayarannya. Kemudian kita klik I agree, kita pay now. Kita tunggu di sini. Nah, akan muncul seperti ini quotation-nya. Kemudian kita ke my account. Nah, di sini ada satu quotation to review. Kita klik. Nah, di sini kita accept and pay. Oke. Pada sisi kita sebagai salesperson, kita lihat di sini sales. Di sini kita confirm. Kemudian setelah kita confirm, pada menu inventory itu yang ada delivery-nya itu ke inventory. Jadi bisa langsung dari sales ini sebenarnya meminta untuk inventory mengcek ketersediaan dan pengiriman. Jadi bisa di validate. Kemudian setelah itu kita membuatkan invoice-nya. Kita create invoice. Di sini kita confirm pada sisi customer. Kita lihat your invoice. Nah, ini waiting for payment. Kita klik pay now. Kita pay pada sisi ini.
Direct invoice, trip payment. Ini kita hapus saja karena ternyata ke double untuk paymentnya. Langsung saja kita di sini masih pending. Kita ke invoice, pay, create payment, kemudian kita payment. Nah, karena tadi dalam customernya udah payment ya, kita validate. Nah, di sini sudah paid. Kita lihat di ordersnya. Dan ini 038 full invoice. Ini juga sudah. Nah, untuk activities yang warning ini tadi sebelumnya dikarenakan blue satin ini hanya ada 7, tapi pemesanannya memesan 10. Jadi terdapat peringatan. Kenapa sampai masih terdapat peringatan? Karena sebelumnya pada sisi produk ini di blus wanita kita settingannya masih pada out of stock, kita masih continue selling. Jadi setiap stoknya habis itu masih bisa menjual, jadi customer bisa check out. Maka dari itu kita men-settingnya setiap out of stock itu sudah tidak bisa di check out, jadi kita tidak checklist untuk continue selling seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian accountingnya, untuk di customer, di payment. Nah, di sini sudah paid sebesar ini 233. Kemudian di bagian invoice-nya ini ada 210 karena tidak diincludekan biaya ongkirnya. Jadi seperti itu aja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akan menjelaskan implementasi dari CRM untuk sistem Odoo ini. Nah, di mana permasalahan pada studi kasus itu bisnis usaha fashion trend mengalami kendala dalam pengelolaan data pelanggan di mana masih dilakukan secara manual, sehingga tim manajemen mengalami kesulitan dalam menganalisis peluang penjualannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fashion Trend menggunakan sistem terintegrasi yaitu Odoo dengan submodul CRM. Submodul ini berfungsi untuk menganalisis data pelanggan dan menindaklanjuti peluang penjualan untuk meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan. Nah, submodul ini terintegrasi dengan sales. Di sini saya akan mencoba membuat peluang baru. Tapi sebelum itu, karena CRM berhubungan dengan pelanggan, kita bisa menambah data pelanggan dengan klik penjualan, lalu klik pelanggan, lalu klik baru. Nah, di sini kita bisa memasukkan data pelanggan dengan lengkap, mulai dari nama, email, nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya dalam membuat peluang baru, saya akan mencontohkan dengan pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Kita kembali ke pipeline. Nah, di sini di tampilan awal CRM terdapat beberapa tahapan, yaitu baru, kualifikasi, proposisi, dan berhasil. Nah, kita akan membuat peluang baru dengan kontak misalkan Caca. Nah, di sini karena kita baru membuat peluang, kita belum tahu Caca ingin apa. Jadi,
untuk opportunity Caca kita kosongkan dulu, dan expected revenue dan prioritasnya masih kosong. Kita klik tambah. Nah, opportunity Caca sudah terdaftar dalam tahapan baru. Nah, di sini kita dapat melihat ada warna oranye, abu-abu, dan juga hijau. Nah, untuk oranye ini menandakan aktivitas untuk deadline hari ini. Lalu untuk abu-abu itu menandakan aktivitasnya belum dilakukan atau belum dijadwalkan aktivitasnya. Lalu untuk warna hijau berarti ini deadline aktivitas untuk di masa mendatang. Nah, untuk opportunity Caca, kita jadwalkan aktivitas. Kita jadwalkan aktivitas. Nah, di sini untuk jadwalkan aktivitas terdapat beberapa tipe, ada email, panggilan, rapat, to-do, unggah dokumen, dan minta tanda tangan. Nah, untuk yang pertama ini kita membuat email dengan batas waktu hari ini. Simpan. Nah, orange, ini aktivitasnya sudah terdaftar. Nah, setiap aktivitas, setiap logo yang ada warnanya ini akan terintegrasi atau terdaftar di bagian aktivitas saya. Nah, ini. Nah, ini untuk opportunity Caca. Karena aktivitas untuk hari ini, opportunity Caca, kita email, kita kirim kepada Caca. Ini. Nah, kita langsung copy paste saja pesan broadcast-nya, lalu kita kirim pesan. Nah, kita kembali lagi ke pipeline, lalu kita membuka opportunity Caca. Karena kita tadi sudah melakukan pengiriman email, kita tandai selesai. Setelah itu, kita mendapatkan panggilan bahwa Caca tertarik, maka ini dapat dipindahkan ke tahap terkualifikasi. Nah, dari sini kita dapat membuat penawaran baru berdasarkan informasi dari Caca bahwa dia menginginkan beberapa produk dari fashion trend. Misalkan blouse satin wanita, cardigan wanita, dan juga dress casual wanita floral. Setelah itu kita kembali ke quotation. Nah, ini adalah opportunity dari Caca yang dimana produknya sudah kita tambahkan sebelumnya. Setelah itu kita kirim. Kirim di sini artinya mengirim email atau mengirim quotation ini ke Caca untuk dikonfirmasi. Kita pencet kirim. Nah, lalu kita kembali ke opportunity Caca. Kita berpindah ke proposisi karena kita sudah mengirimkan penawaran. Kita tinggal menunggu apakah penawaran tersebut di ACC oleh Caca atau tidak. Setelah itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata Caca menyetujui. Jadi kita konfirmasi. Nah, untuk faktur ini untuk faktur ini nanti akan dilanjutkan oleh tim sales. Lalu kita kembali ke opportunity Caca. Nah, ini adalah perkiraan omset berdasarkan order ini tadi. Nah, karena opportunity Caca sudah berhasil, maka dapat kita tandai sebagai won atau berhasil. Nah, ini dengan adanya tagline berwarna hijau dengan tulisan berhasil menandakan peluang sudah berhasil. Lalu kita kembali ke saluran. Dapat kita lihat untuk opportunity Caca. Nah,
Ini, dia sudah berada di tahapan berhasil. Lalu di sini quotation saya itu, nah, penawaran yang telah kita buat tadi untuk Caca itu masuk ke penjualan dan quotation saya, yang dimana nantinya akan dilanjutkan dalam faktornya ini oleh tim sales. Nah, di laporan ini terdapat perakiraan, saluran, prospek, dan aktivitas, yang dimana untuk laporan perakiraan ini menunjukkan peluang yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang dimana ini laporan per bulannya. Ini ada laporan bulan Mei, di mana dapat kita lihat ada yang peluang berhasil dan juga ada yang masih di tahapan-tahapan sebelumnya. Kemudian ada laporan saluran, yang dimana ini terdapat visualisasi grafik. Ini untuk menganalisis kemajuan peluang penjualan mulai dari tahapan baru, terkualifikasi, terus proposisi, dan juga berhasil. Yang dimana ini untuk tahapan baru terdapat 2 peluang, lalu tahapan terkualifikasi terdapat 1 peluang, tahapan proposisi terdapat 1 peluang, dan untuk tahapan berhasil terdapat 8 peluang. Nah, laporan ini membantu manajer sales untuk memahami kinerja tim dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas dari proses penjualannya. Lalu di sini ada laporan prospek. Laporan prospek ini laporan terhadap peluang yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana ini terdapat 12 peluang. Kemudian laporan aktivitas, terdapat 14 aktivitas. Nah, ini tipe aktivitasnya untuk yang sudah kita lakukan paling banyak adalah email dan panggilan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai cara atau implementasi dari Odoo CRM. Sekian, terima kasih. Baik, ini adalah tampilan dari submodul payroll. Di sini untuk mode payroll ini terhubung atau terintegrasi dengan pertama yaitu employee, submodul employee, yang kedua submodul payroll, dan juga yang ketiga submodul accounting. Di sini kalau kita mau melakukan pembayaran kepada karyawan, kita klik gaji, terus klik akan yang dibayar, kita buat baru, kita pilih karyawan yang mau dibayar, misal contoh di sini ada karyawan C, saya buat. Nah, di sini ini juga jelas tentang kontrak, ada strukturnya pembayaran reguler, working pay atau ini bisa regular pay. Di sini saya menggunakan regular pay. Di sini ada periode kontrak dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Terus di sini juga ada hari kerjanya apa, terus berapa hari kerja, total jam bekerja berapa, total jumlahnya gaji berapa. Terus ini juga ada perhitungan gaji, di sini masih belum karena masih belum. Terus ini ada info lainnya. Di sini saya tidak memakai include JKK JKM, dan tidak pakai include BPJS Kesehatan, dan tidak pakai include PTKP dan PKP Corporation. Baik, setelah sudah selesai semua, di sini saya klik hitung lembar. Nah, di sini barulah muncul tentang perhitungan gaji. Di sini ada gaji pokok yaitu sebesar 50 juta, gaji yang dapat dipajakan sebesar 6 juta. Nah, perhitungan dari gaji yang dapat dipajakan yaitu 12% dari gaji pokok yaitu sebesar 6 juta. Nah, ini adalah gaji bersihnya. Dari 50 dikurangi 6 juta jadi 4. Berarti gaji bersihnya itu 44 juta. Baik, setelah itu saya klik entry draft. Oke. Ini draft terbuat, tinggal kita masuk ke draft jurnal.
Ini adalah jurnal yang akan dikirim pada akuntansi dan masuk ke jurnalnya ini jurnal gaji-gaji. Oke. Habis itu ini referensinya itu bulan Mei, bulan sekarang. Habis itu kita rekam, kita kembali ke payslip. Nah, di sini kita klik bayar. Kita pakai untuk bank, terus membayar manual pen, terus kelompok. Ini diklik agar kayak di bagian akuntansi biar tidak terpecah seperti ada gaji sendiri, ada TP sendiri. Setelah itu kita klik buat pembayaran. Nah, di sini jurnal sudah tersampai pada ke accounting, tinggal dicek dan tinggal divalidasi saja. Tetapi di modifier sendiri terdapat sebuah problem yang dimana jika accounting sudah divalidasi dan sudah berubah status menjadi lunas, di bagian payroll ini masih belum bisa, tadi masih hanya masuk ke selesai saja. Jadi saya di lunas ini masih belum bisa diklik status lunas. Nah, di sini saya sedang berusaha untuk mencari dan menemukan solusi agar bisa sinkron antara di accounting sudah lunas, di payroll pun juga sudah lunas. Sekian, terima kasih. Di sini kita masuk ke dalam dashboard accounting. Di accounting sendiri, kita dapat melihat beberapa dashboard dari dashboard penjualan, pembelian, serta gaji-gaji. Di sini kita akan masuk ke dashboard penjualan terlebih dahulu. Di pelanggan terdapat faktur, catatan kredit, pembayaran produk, dan pelanggan. Kita mulai dari faktur sendiri. Di faktur sendiri kita bisa melihat apakah invoice tersebut sudah dibayarkan atau belum. Nah, untuk invoice yang sudah dibayarkan itu akan terdapat tulisan in payment seperti ini. Lalu kita lihat di pembayarannya, karena sudah divalidasi maka di sistem pembayarannya akan berada di penulisan lunas. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke catatan kredit. Di sini ada satu pelanggan yang melakukan kredit bernama Arif Hidayat. Di sini kita bisa cek pelanggan ini melakukan pembayaran berapa kali dengan total berapa gitu. Kita bisa cek di termin pembayarannya. Di sini ternyata pelanggan tersebut melakukan 2 kali pembayaran, yang pertama sebesar 70% dan yang kedua sebesar 30%. Lalu kita kembali ke catatan kredit. Apakah sudah dibayarkan? Ternyata sudah dibayarkan. Lalu kita lihat bahwa semua 2 pembayaran tersebut sudah dilakukan secara lunas. Lalu kita masuk ke pembayaran. Di sini kita sudah melakukan validasi semua dan seluruh pelanggan sudah dinyatakan lunas, begitu. Lalu kita masuk ke produk. Nah, di sini kita sebagai accounting bisa melihat berapa banyak total produknya, berapa harganya. Setelah itu kita juga bisa merubah untuk harganya, untuk PPN-nya, pajak jualnya, lalu berapa harga yang bisa kita upsell atau downsell gitu. Lalu kita masuk ke pelanggan. Di sini kita bisa melihat pelanggan mana saja, siapa saja, emailnya, teleponnya, aktivitasnya, pembeliannya apa saja. Kita bisa mengecek di daftar pelanggan ini. Nah, untuk yang terdapat bintang ini itu bahwa pelanggan tersebut adalah pelanggan VIP atau pelanggan yang sudah melakukan beberapa pembelian seperti itu. Lalu untuk pemasok kita ada beberapa tagihan yang belum lunas. Nah, seperti ini. Di dalam in payment ini itu sudah terhitung lunas karena dia sudah di dalam pembayaran. Lalu kita cek pembayarannya dan ternyata sudah lunas. Lalu kita masuk lagi ke pemasok, kita cek tagihannya, kita melakukan validasi atau melakukan pembayaran. Di sini karena belum ada in payment, berarti struk tersebut belum dibayarkan. Lalu kita melakukan pembayaran, kita create payment,
Nah, lalu kita masuk dan kita validasi, menyatakan bahwa invoice tersebut telah lunas dibayarkan. Nah, setelah itu kita masuk dan berganti menjadi in payment. Lalu kita masuk ke penerimaan. Kita tidak memiliki penerimaan. Lalu untuk pembayaran, nah di sini yang masih di dalam proses ini adalah invoice yang belum kita bayarkan. Lalu yang sudah kita bayarkan akan berganti menjadi lunas seperti ini. Lalu kita masuk ke produk. Di sini kita sebagai accounting juga bisa melakukan sama seperti yang ada di pelanggan tadi. Kita bisa mengubah PPN, kita bisa mengubah harga untuk di upsell atau di downsell. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan pemasok, kita bisa menambahkan reseller untuk purchase membeli di reseller baru tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke akuntansi. Di sini ada entry journal. Nah, entry journal sendiri ini adalah pencatatan baik untuk penggajian karyawan atau pembelian reseller ataupun pelanggan begitu. Di sini Arif Hidayat dinyatakan minus karena dia melakukan kredit. Lalu di sini ada debit. Untuk Arif Hidayat dinyatakan bahwa Arif Hidayat telah melakukan pembayaran secara lunas seperti itu. Lalu kita masuk ke item jurnal. Di item jurnal ini itu dibedakan seperti untuk gaji pokok itu sebesar berapa, untuk gaji yang dapat dipajak, untuk PPN-nya, untuk pembelian-pembelian, baik pembelian ke reseller maupun pembelian pelanggan begitu. Lalu kita masuk ke dalam, nah untuk rekonsiliasi ini dia seperti kita bisa melihat invoice apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tersebut gitu. Pembayaran apa saja. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan di neraca keuangan. Nah, di neraca keuangan ini kita bisa melihat piutang perusahaan, kita bisa melihat pasifa, utang, kita bisa melihat penghasilan yang belum tercapai, dan kita bisa melihat pembayaran atau apa yang harus dibayarkan gitu. Nah, di sini kita ada piutang usaha. Kita bisa lihat di buku besar umum. Nah, di sini yang masuk ke dalam buku besar umum ini adalah total pendapatan yang kita dapat, total penghasilan yang kita dapatkan gitu. Lalu untuk utang sendiri kita juga bisa, untuk utang sendiri kita juga bisa melihat di buku besar umum juga. Nah, untuk utang sendiri itu dari reseller, kita membeli ke reseller sebesar apa gitu, berapa banyak, berapa juta yang kita utang sebagai modal untuk dijual kembali. Lalu untuk laba dan rugi ini, nah kita bisa melihat harga pokok penjualan kami itu sebesar 34.500.000. Sedangkan untuk penjualan kita sendiri sekarang masih 6.300.000 dan gaji karyawan sendiri sebesar 100.000. Jadi untuk laba bersihnya kita masih minus karena kita masih belum menutup harga pokok penjualan, karena seperti yang di awal tadi bahwa produk-produk kita itu masih banyak yang tersedia begitu. Lalu laporan tahunan ini sama seperti sebelum-sebelumnya karena masih minus dikarenakan kita masih belum memperjualkan keseluruhannya. Lalu setelah itu ada di buku besar umum. Nah, di buku besar umum ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Lalu di sini kita juga bisa melihat PPN pembeliannya, kita bisa melihat PPN penjualannya. Lalu kita bisa melihat penjualannya dan harga pokok penjualannya seperti ini. Gitu. Nah, lalu di sini kita ada konfigurasi. Di sini kita sebagai accounting kita bisa melakukan beberapa updating ke sistem kita. Seperti kita bisa menambahkan fitur
transfer rekening, bayar di tempat atau COD. Lalu kita juga bisa menambahkan baru lagi, seperti menambahkan COD buka dulu atau COD bayar COD pay later gitu. Kita bisa tambahkan di metode-metode pembayaran ini. Lalu kita bisa melakukan penyedia pembayaran. Di sini saya baru mengaktifkan transfer rekening dan bayar di tempat. Kita bisa melakukan PayPal, seperti kita melakukan pemasangan PayPal. Nah, di sini kita bisa menambahkan pembayaran PayPal ini sebagai pembayaran di Odoo kami. Nah, di sini, tapi di sini masih kita nonaktifkan. Seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan kategori produk juga. Misal di sini kita akan menambahkan kaos kaki gitu. Kita juga bisa menambahkan di sini. Nah, begitu. Lalu kita untuk follow up sendiri ini kita bisa seperti ada salah satu customer yang melakukan kredit pembayaran, kita bisa melakukan send email seperti ini kepada customer tersebut dan melakukan pengingatan untuk pembayarannya. Kita bisa melakukan via email, SMS, ataupun suara. Lalu kita bisa di termin pembayaran. Di sini seperti Bapak Arif tadi yang melakukan termin sebanyak 2 kali. Di sini kita tambahkan juga, misal sebanyak 5 kali, sebesar 20%, 20%, 20%, 40%. 20%, 20%. Misal totalnya 20% semua. Yang pertama dari setelah terbit invoice, 15 hari terbit invoice, 30 hari terbit invoice, seperti itu. Lalu kita juga bisa, di bagian akun ini, akun-akun apa saja yang bisa kita aktifkan. Seperti nanti misal kita mau update di jurnal akun pembayaran pay later gitu. Kita bisa melakukan pengaktifan akun sehingga ketika kita melakukan inputting validasi itu bisa langsung masuk ke dalam jurnal tersebut. Lalu ada pajak. Nah, di sini kita bisa menambahkan pajak seperti pajak 5% untuk pembelian goodie bag atau 2% untuk pemakaian stroke dan lain-lain seperti itu. Lalu di sini juga ada jurnal-jurnal. Nah, di sini ada gaji-gaji, bank, penjualan. Kita juga bisa menambahkan jurnal-jurnal lainnya yang nantinya kita perlukan. Gitu. Lalu ada mata uang. Nah, di sini kita bisa menambahkan mata uangnya karena di sini kita sebagai Indonesia, saya hanya mengaktifkan untuk Indonesia saja. Lalu bisa untuk menambahkan uang-uang yang lainnya. Setelah itu ada Nah, setelah itu kita masuk ke gaji-gaji. Di sini untuk pembayaran gajinya dilakukan melalui accounting seperti ini. Ini sudah dilakukan validasi. Nah, di sini itu ada gaji karyawan ada gaji karyawan sebanyak 1 orang dan gaji yang dapat dipajak seperti ini. Nah, ini kita dapat dari payroll. Lalu, dimasuk pembayaran ini, misal kita melakukan validasi dan dinyatakan lunas sehingga pembayaran slip gaji tersebut telah dibayarkan seperti itu. Lalu kita masuk, untuk pembayarannya berganti menjadi lunas. Kita melakukan validasi lagi, kembali ke lunas dan seluruh pembayaran gaji karyawan telah terlunasi. Seperti ini. Kita masuk ke di sini gaji karyawannya masuk sebesar 100.000. Tuh, ada 56.000 yang dibayarkan tadi dan 44.000 yang dibayarkan tadi. Begitu penjelasan dari sisi accounting. Terima kasih.
Baik, sekian tutorial penggunaan Odoo untuk studi kasus fashion trend dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.